Selamat datang kembali di YouTube channel Multitas Indonesia. This is the way. Masih bertemakan Mandalorian. Kita akan sekarang unboxing tokoh utama dari serial Mandalorian, Din Djarin bersama Din Grogu. Wah, ini sudah mulai spoiler ini. Ya, ini unboxing kita sangat-sangat mengandung spoiler pornografi. Oh, spoiler. Nah, spoiler. Gitu. Jadi ini ada tagnya spoiler alert. Nah, kalau Anda nggak mau kena spoiler, jangan nonton, nggak usah nonton, pergi sana, pergi, matiin, pergi. Tapi kalau Anda mau menyaksikan indahnya figur Mandalorian, nah stay tune terus saja di sini. Spoiler dikit nggak apa-apa lah, jangan anti spoiler. Oke, jadi kita akan menggunakan dark saber untuk membuka ini. Bentar, tapi sebelumnya ada satu yang menarik sih, karena kita akan unboxing dua figur, dimana yang satunya itu adalah tareng, ada Praetorian Guard. Ini kan di Star Wars episode 8, kenapa kok bisa direview masuk tema Mandalorian? Ah, ngawur. Ini mengandung spoiler juga kalau kita mau. Nah, kalau Anda berpikir begitu berarti Anda belum nonton season 3. Berbau politik. Kenapa ada ini? Tahu kan warnanya merah. Untung ya tidak kelihatan ya mukanya ya. Jadi nggak bisa di ini. Ya, ini kita yang tokoh utamanya dulu. Ya, ini kita membuka Din Djarin dan Din Grogu. Kenapa saya bilang Din Grogu? Nah, itu Anda harus lihat serialnya. Itu walaupun sudah saya spoilerin Din Grogu, Anda tidak akan ngerti kalau nggak lihat spoiler. Nggak lihat serialnya. Ya, jadi Kotobukiya itu semi snap kit ya. Jadi ini part-partnya itu masih terpisah, nggak langsung utuh jadi figur. Soro ya ternyata nge-review model Mandalorian gini, tidak sanggupan aku pakai helm. Ini pun biasanya yang packagingnya seperti ini agak susah juga, karena kita harus pelan-pelan. Kalau langsung dibuka itu langsung copot semua ntar dari packagingnya, agak rawan memang. Nah, dan biasanya itu kita harus PR lagi, harus ngelupasin ininya, plasternya. Tapi memang figur bagus itu harus begitu. This is the way. Ya, this is the way. Dan ini ngomong-ngomong sudah ditulis ya di Indonesia, ini snapkit. Terus karena ini labelnya adalah Kotobukiya Art FX Plus, itu sudah biasa, itu 1:10 untuk skalanya. Mendengar penjelasan yang sangat mendetail ini, pemirsa pasti sudah bisa menebak-nebak siapakah di balik helm gelap di sebelah saya ini. Karena kalau yang biasa-biasanya nge-review itu tidak pernah mendetail. Pokoknya begitulah gitu andalan, kata-kata andalannya. Ya, ini sambil menunggu snack kit saya selesai, ini sambil kita bercerita. Jadi wujudnya Mandu alias Din Djarin ini asalnya tidak langsung silver gini ya. Waktu di season awal dia itu masih pakai metal biasa, berprofesi sebagai bounty hunter, dan setelah dapat duit baru dia mengupgrade armornya menjadi Beskar. Nah, ini silver ini armornya itu namanya Beskar armor. Ini armor spesial karena dia bisa menahan laser blaster, jadi kayak baju anti peluru gitu. Dan hebatnya dia juga bisa nahan lightsaber. Jadi kalau duel sama Jedi atau Sith gitu masih ya ada chance dikit lah, karena di babat itu nggak langsung hancur. Dan ini ada magnetnya, jadi di sini tidak ada bunderan, tidak ada colokan, tidak apa-apa, kosong. Saya perhatikan ya, kosong. Dompet saya juga kosong.
Ini ada magnetnya, jadi dia langsung bisa berdiri ini. Cuman sekuat apa magnetnya? Ya tidak terlalu kuat, jadi tetap Anda harus hati-hati. Kalau cuma sekedar pajangan gini-gini goyang-goyang dikit nggak apa, tapi begitu Anda miringkan karena ada bobot figurnya, ya akan jatuh. Nah, untuk teman-teman yang udah biasa koleksi Kotobukiya pasti udah paham untuk displaynya ini ada magnetnya. Tapi untuk kali ini nggak terlalu kuat kayak biasanya sih. Jadi untuk dipajang aja. Ya, ini adalah Grogu yang mana namanya sekarang sudah diupdate jadi Din Grogu. Akhirnya resmi jadi bapak anak beneran ya, dua makhluk ini. Ini saya pasang dulu. Terus nilai plusnya lagi, biasanya Kotobukiya itu ya sekedar statue, nggak bisa kita posekan yang jelas. Tapi untuk yang ini, karena di bagian kepalanya ada ball joint-nya, ini jadi bisa ini nih helmnya tuh bisa gerak. Nah. Ini ada magnetnya juga? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Karena dia digendong. Oh iya iya. Terakhir kita akan ini kita dapat penyangga kecil. Ini untuk tumitnya kayaknya. Jatuh si Grogu. Ah iya iya iya. Ya. Nah, kayaknya untuk menjaga tumitnya ini supaya dia bisa lebih Kuat. kokoh berdirinya. Jadi untuk standingnya itu ada additional. Tapi kalau pakai magnet tanpa colokan ini jadi enak ya, kita mau posenya ngadep miring-miring, geser-geser, bebas sesuka hati yang beli. Ini kita injek dari depan belakang. Ya. Ternyata mereview figur pakai helm ini susah ya. Iya. Kita penglihatan agak kurang ya, Bu? Penglihatan berkurang. Iya. Oke. Emosi meningkat. Iya. Nah, saya lihat dari depan aja ini gimana sih? Untuk posenya kita bisa lihat ada di balik boxnya, ada 3 ini. Terus dari depan aja udah ada sebenarnya. Dan karena ini memang tidak diperuntukkan untuk anak-anak, jadi biasanya kan kalau mainan anak-anak itu ada ininya nih, infografisnya kayak manual booknya. Tapi karena ini diperuntukkan karena statue bukan mainan yang untuk digerak-gerakan, jadi ya menggunakan intuisinya orang dewasa. Intuisi seorang Mandalorian. Ya betul. Disesuaikan. Ini kok betah gitu ya Mandalorian, helman terus sambil perang sambil gelut. Ya, jadi ini adalah Mando Din Djarin bersama Little Baby Yoda Din Grogu. Nah, ini ada satu lagi tapi. Nah, ini kenapa kita buka ini juga karena ternyata spoiler alert. Anda kalau tidak mau dengar tutup kuping, tidak mau lihat tutup mata. Kalau Anda mau bisanya mencibir atau nyinyir, tutup mulut. Ya, jadi ini adalah Elite Praetorian Guard. Kenapa bisa nongol di sini? Nah, kalau Anda ingat sejarahnya di film, dia pertama kali nongol di Star Wars New Trilogy episode 8. Iya 8. Ya, 8. Jadi dia di episode 8 jadi pasukan elit yang jaga New Emperor waktu itu ya. Si siapa? Snoke. Jadi dia itu skillnya hampir setara dengan Jedi, walaupun senjatanya bukan lightsaber, tapi dia memang benar-benar elit
nggak dipakai sembarangan. Nah, kenapa bisa nongol di serial Mandalorian? Karena Mandalorian ini serialnya akan ujungnya itu akan bertumburan alias terkoneksi dengan serial Star Wars yang baru. Nah, kalau di Star Wars yang baru sudah bukan Imperial lagi, nanti kan namanya akan jadi First Order. Nah, ini yang di Mandalorian itu ceritanya akan sisa-sisa Imperial yang dihancurkan Luke Skywalker, Imperial Remnant. Nah, mereka itu anggota militernya itu mencoba menyusun kembali strategi untuk mendapatkan power, kekuatan lagi supaya bisa berkuasa lagi di galaksi. Jadi langkah-langkahnya menuju First Order gitu. Dan salah satu petingginya ternyata sudah menyiapkan Praetorian Guard. Ya, jadi ini Praetorian Guard-nya duel dengan Mandalorian. Wes. Walaupun spoiler ada, wah jadi pengen nonton, harus itu. Ini bukan spoiler. Ini kayak apa ya, teaser aja. Darksaber. Ya, langsung saja kita buka. Silahkan. Praetorian Guard. Oh, ini sebenarnya udah figur lama ya, cuman tidak menyangka rilis lagi. Bukan rilis lagi, maksudnya karakternya nongol lagi di serial baru yang paling hot sekarang. Dan akhirnya kebagian di review juga. Yang ini dapat manual booknya. Yang itu nggak dapat ya? Kayaknya. Yang ini dapat. Kayaknya dapat sih. Oh, dapat ya? Oh, maaf. Kebiasaan saya dan teman saya itu. Oh, ada ternyata. Kita itu selalu. Ternyata ada teman-teman. Kita itu selalu tidak menghiraukan manual book. Ya, jadi pakai intuisi. Nah, kalau sudah buntu baru kita bingung cari manual book. Iya. Ternyata sudah jadi sendiri tanpa manual book, kita ugal-ugalan terus. Oke. Jadi revisi ya teman-teman, itu ternyata dua-duanya ada manual book. Jadi bisa dibuat infografis lah untuk pemasangannya. Jadi kita lanjut, untuk packagingnya sama seperti yang Mandalorian tadi, khasnya Kotobukiya Art FX Plus. Duh, ini saya angkat kok ikut keangkat ya? Wow. Saya kira bakal ketinggalan di dalam, ternyata ini dikuliti lagi. Wush, no. Ya, dan akhirnya gelundung Ya, beneran. itu yang saya agak katakan aneh tadi. karena ini. Kalau seperti ini minusnya sering berantakan kalau dibuka langsung. Bentar, saya- Harus pelan-pelan emang. Ini kok. Ya, maklum mencari barang kayak gini di bawah meja tuh sulit ya kalau sampai helman, Iya. sambil helman gini ya. Ini saya kira saya angkat, merahnya ketinggalan di sini figurnya. Lah kok katut ke atas, ternyata harus dikuliti lagi ini. Oke, ini juga ada isolasinya. Emang rawan kalau packaging seperti ini. Ini terus kita mending berarti Oke. begini. Nah, ini lumayan, aksesorisnya lebih banyak. Kita dapat Nah. alternatifnya juga. Nah, Untuk bahan sama ya, ini. mungkin pasang, Anda bisa bantu saya masang ya satu-satu. Karena ini agak sedikit ribet. Takutnya nanti ke tukar-tukar partnya bingung ya. Oke. Ini Dan lihat dari base-nya yang tidak ada colokannya, berarti ini sih ada dua, jadi ntar digabung seperti ini. Kontrolnya. Memang nggak ada magnet, jadi yang magnet cuma ada di atasnya aja. Jadi untuk menyatukannya ya seperti ini. Jadi minusnya nggak bisa langsung Ya. menyatu. ini langsung aja kita segera pasang armornya. Jadi mohon bersabar kawan-kawan. Inilah ujian sebagai Mandalorian. Iya, ujiannya adalah merangkai. Ya. Ini ujian menjadi armorer. Oh ya, menjadi armorer. Dan ini untuk bagian tangan juga ada joinnya, ball join. Anda harus masang sendiri tangannya ya? Wah, Iya. kasihan sekali. Saya langsung masang di sini. Ini langsung ada tangannya juga. Iya, ada tangannya juga. Berarti tangannya bisa diganti-ganti gitu ya maksudnya? Iya, ini bisa nih. Tulisannya additional part. Part. Oh,
Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Tapi ini menggenggam, berarti nggak perlu. Kita kan nanti buat megang senjata kan, harus ada lubangnya. Ini berat tangan saya. Iya. Wah ini kalau ketuker bisa nggak ya? Nggak bisa ya? Beda ya? Itu beda. Ini soalnya sama armornya Oh sama sih harusnya. Tuker-tuker bisa. Tuker-tukeran bisa ini. Wah. Atau kalau nggak mau ribet bisa ngikutin yang ada di sini posenya untuk tangannya. Beda di tangannya panjangnya. Iya. Oke lah kita coba. Dan ini bisa gerak loh. Ini jadi bukan sekedar statue lagi nih. Jadi kayak semi action figure. Ini beda colokan ya. Yang kiri ini ball joint, jadi dia bisa gerak. Yang kanan ini masih colokan snap kit pada umumnya. Terang. Dikit baru dia. Agak sedikit ribet teman-teman. Nah, itu menyiksa tangan. Iya, menyiksa tangan. Ini ininya isi. tahan gini kan. Nah, ini nyocok. Iya, nyocok ini. Ini agak sedikit tajam. Tangan ada tangan cedera enak. Gini masangnya di helm Anda ya. Untuk bahan sih ini agak sedikit ya bisa dibilang ringkih sih ya. Jadi harap pelan-pelan. Ini bisa bantu. Ya, nah. Lalu lu sebagai The Armorer. Ya ini lebih alot sih daripada. Iya. Udah gitu susah lagi pakai helm. Gini aja. Dah, anggap ya gini lah. Oke. Nah, ini kepalanya ada 2 macam. Ini kalau yang di episode 8 Praetorian Guard-nya itu ada berapa ya? 6 apa 8 ya? 6 ya kayaknya ya, yang duel itu. Nah, kalau di Mandalorian cuma 3 dan kepalanya masih yang dingin semua. Nah, ini yang di episode 8 ada yang dia bercaping. Entah ini maksudnya caping ini apa. Bodinya sama ya? Body sih sama. Ya kita pasang satu bercaping, satu normal. Oh, ternyata bisa gerak. Makanya Iya, saya bilang kenapa bisa. Iya. Enggak ternyata Kenapa memang bisa seperti itu. goyang. Oke. Menarik. Untuk gimmicknya menarik ini. Nah, ini ada yang helmnya begini. Ya. Jadi kita dapat 3 model helm. Ini 2-nya, satunya kita coba. Ya, masih begini aja. Dan ada magnetnya juga. Tapi kekuatannya ya karena bobot bikinnya berat. Nah, jadi keseret. Jadi tetap tidak bisa dimiring-miringkan ya guys. Memang agak susah ya untuk memasang, jadi harap hati-hati dan bersabar tentunya. Susah karena Anda berhelm. Iya. Karena nyucuk sampai Ini gimana? Oke. sampai nyucuk ke kancing baju. Jadi kalau pose hampir sama, tapi yang membedakan nanti itu bisa kita gerakkan untuk bagian tangan ini. Terus kita juga ada Senjatanya aksesoris banyak senjata banyak. Senjatanya banyak nih men. Jadi bisa sesuka hati kalian. Ini ada 3 yang seperti saya bilang tadi. Terus senjata sendiri ada Electro Vicento, Vibro Forge, Vibro Airbear Plates yang split, Vibro Airbear Plates yang connected, ada yang Electro Chain Whip yang bentuknya whip, ada juga Electro Chain Whip yang Blution. Ya. Ini elektro saya tidak paham yang elektro. Ya. Pokoknya Jadi ada listriknya. bawa inilah yang panjang Ya. biar menangan, biar keren. Ini Dan ini masangkannya kayak action figure ya, karena tangannya itu menggenggamnya itu seperti action figure. Nah, satu megang pedutnya kayaknya asik.
Kelihatan nggak bro? Nggak kelihatan. Oke, kita coba ngambil yang agak senjata aneh. kok susah banget. Kita Jangan pakai bilang susah, namanya makanya electro susah. chain whip. Memang susah. Ujiannya kayak- sebagai Mandalorian itu susah dalam penglihatan. Kayak masang action figure sih, sebenarnya nggak susah, kitanya aja yang nyari susah sendiri. Iya. Ya demi gimmick ya, mau gimana Demi lagi. konten. Nah, dah. Ini yang memakai electro chain whip yang Blue Giant, yaitu yang berbentuk pedang lurus, yang ini jadikan kayak pecut. Duh, ini kok ada Oh iya, colokan. yang ini sih dua, jadi Vibro Arbir yang split, jadi digabung jadi satu. Tapi yang ini nggak ada bolongannya. Oh iya, wah ini Nah ini nggak tahu ini produk seperti apa. Ini nggak ada Oh, boleh bolongannya. lihat. Tapi langsung dikasih Gimana yang ya? udah jadi satu. Oh yang iya, nggak ini lepas. memang nggak ada. Jadi ada yang dua versi, ada yang dipakai genggaman dua gini, Nah, pakai ada yang jadi satu genggaman gini. dua, Jadi memang cuman- nggak ada. Ini hanya gimmick. Tetap dikasih gimmick. Iya, dikasih gimmick seperti ini. Oke. Ya. Ya. Nah, sama seperti ini kan mestinya kalau belum jadi pecut dia kan jadi pedang. Iya, Nah, seperti ini. mari gitu jadi pecut. Jadi kalau gitu ini dikasih gimmick. Ini bisa sebenarnya kalau misalkan digabung dua gini lebih bagus, jadi seperti ini. Atau di sini agak tengah-tengah. Jadi seperti itu, ini aksesornya banyak dan memerlukan kesabaran juga untuk memasangnya. Ya kalau Anda menemukan kesulitan seperti kita tadi, misalnya mau nyolokin masukin kok ribet banget, kok seret banget, itu sebenarnya Anda bisa pakai hair dryer atau Bisa. air panas gitu ya, yang bagian colokannya dicelup dulu ke air panas sebentar aja, jangan lama-lama, jangan digodok, nanti jadi sop figur sebentar aja, atau di hair dryer gitu ya, tujuannya supaya lebih empuk, jadi dia waktu dicolokin itu lebih gampang masuknya. Nah karena kita ini Mandalorian, nggak pakai gitu-gitu, Ya, hajar aja langsung. meskipun tangan sakit semua ini. Nah, udah dibilangin waktu masang itu di helm, jangan di tangan. Ya, jadi ini adalah review unboxing kita untuk produk Mandalorian dan Star Wars ini. Sudah bisa Anda lihat konektivitasnya makin lama makin besar ya, bahkan yang dari episode 8 itu bisa keluar di serial Mandalorian lagi. Jadi ini adalah one whole big universe. Memang seperti itulah kira-kira dunia Star Wars. Jadi stay tune terus tetap di YouTube channel Multitoys Indonesia. This is the way.